wabarakatuh. Adik-adik semua, sekarang kita akan mulai praktikum biomedik acara pertama, yaitu pengenalan alat. Kenapa kok acara praktikum yang pertama adalah pengenalan alat? Karena teman-teman semua mungkin dulu yang IPA mungkin sudah pernah menggunakan alat-alat atau melihat menggunakan, sudah kenal dengan alat-alat di lab. Tapi mungkin ada juga adik-adik yang masih belum kenal apa saja peralatan yang digunakan di lab itu. Nah, acara yang pertama ini adalah pengenalan alat agar adik-adik tidak shock dengan alat-alat yang digunakan di praktikum biomedik 1. Oke ya. Yang pertama tujuan dari praktikum pengenalan alat yang pertama adalah nanti mahasiswa mampu mengetahui alat dan bahan yang digunakan selama praktikum biomedik 1. Kemudian yang kedua, mahasiswa mengetahui fungsi alat yang digunakan selama praktikum biomedik 1. Jadi adik-adik semua biar kenal dulu, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Nah, makanya ini Bu Yuni kenalkan dulu apa saja alat-alat yang akan kita gunakan. Oke, kita mulai dari sisi sebelah kiri dulu saja ya. Ini saya ambil yang pertama ini. Pasti sudah sering melihat alat ini. Kalau periksa di puskesmas, di klinik atau rumah sakit, yang pertama kali dilakukan adalah mengukur tensi atau tekanan darah. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, namanya adalah sphygmomanometer. Ini menggunakan air raksa sebagai penunjuknya. Ini ada pembebatnya yang nanti akan dibebatkan di tangan orang yang akan diperiksa tensinya. Kemudian ini alat pompanya, itu ya. Jadi sudah tahu ini adalah tensimeter, alat untuk menensi. Kok jadul? Kita juga punya yang elektrik, tetapi teman-teman harus tahu dasarnya. Menggunakan alat yang sphygmomanometer atau pengukur tensi ini basicnya adalah memang masih manual, tetapi justru ini teman-teman akan mengetahui cara mengukur tensi dasarnya seperti apa. Jadi kalau menggunakan yang elektrik semua orang bisa, tetapi yang menggunakan ini butuh keahlian tertentu yang memang kita ajarkan di praktikum biomedik nanti ya. Oke, sudah tahu ini alatnya. Tensimeter boleh nggak disebut seperti itu? Boleh ya, sphygmomanometer, stetoskop. Kemudian tadi mengambil darah, alatnya menggunakan apa? Menggunakan jarum lancet. Ini jarumnya, ini namanya, nanti ini ada skalanya 0 sampai 5. Ini akan menentukan panjangnya jarum yang keluar dari alat ini. Ini ditarik gitu. Terus kalau sudah dipasang jarumnya, oke, jarumnya dipasang begini. Sebenarnya nanti akan lebih banyak dipelajari di pengambilan darah. Mungkin nanti akan diterangkan lebih lanjut. Yang jelas kalian nanti akan menggunakan jarum lancet dan juga pennya ini untuk mengambil darah. Ini ya, untuk pengambilan darah. Hemometer. Ini kotaknya hemometer namanya. Kemudian di dalamnya nanti ada alat-alat yang digunakan untuk mengukur kadar Hb kita. Jadi kita kan kalau misalnya mau periksa, misalnya kok sering pusing atau apa, biasanya nanti akan dicek Hb-nya. Nah, ini adalah raknya dan di kanan kiri sudah terdapat larutan standar yang digunakan untuk menentukan kadar Hb. Ya, ini adalah hemometer. Nanti secara lengkapnya teman-teman akan mempelajari penggunaan alat ini pada acara praktikum pengukuran kadar Hb. Ini ya, ada pipetnya, kemudian ada ini untuk mengambil darah. Ini untuk mengambil HCl, ini ada HCl-nya, terus ini ada gelas ukur. Itu ya. Oke, ini pipetnya itu nyambung nanti sama penghisapnya ini.
ini. Teman-teman kalau praktikum langsung di lab itu memang harus mengambil darah. Jadi nanti ngambil darah, tangannya ditusuk menggunakan jarum lancet, kemudian ditekan sampai darahnya menggembung atau terkumpul agak banyak, baru nanti dihisap menggunakan pipet ini, dihisap sampai tanda. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada acara praktikum mengukur kadar Hb. Ini ya namanya hemometer. Oke, selanjutnya adalah hemocitometer. Ini seperangkat begini ya, seperangkat begini. Kemudian kalau dibuka nanti di sini ada selang penyedotnya dan ada 2 pipetnya. Ini ya. Ini ada yang bolanya berwarna putih untuk mengukur, menghitung jumlah leukosit atau sel darah putih, yang merah untuk mengukur sel darah merah. Nanti akan dijelaskan dalam menghitung eritrosit dan leukosit. Alatnya menggunakan apa? Hemocitometer. Ini ya. Kemudian di dalamnya juga sudah ada ini alatnya nanti untuk meletakkan atau yang diletakkan di mikroskop. Ini ya. Ya, nanti akan lebih jelasnya lagi dibahas pada acara mengukur eritrosit dan leukosit. Alatnya namanya hemocitometer. Kemudian ini sudah tahu semuanya. Ini adalah termometer. Ya, termometer yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Ini juga termometer. Kalau ini tadi termometer air raksa, yang kita harus melihat reksanya ada di skala berapa ya dalam menentukan suhu. Nah, ini langsung digital ya. Sekarang pasti sudah ada yang lebih keren lagi, yaitu termogan itu yang cuma ditembak saja sudah bisa mendeteksi suhu tubuh. Sekarang suhu tubuh itu menjadi primadona untuk pengecekan kondisi seseorang. Biasanya ketika mau masuk ke suatu wilayah, misalnya masuk ke kantor, masuk ke pusat perbelanjaan atau apa, biasanya akan dicek untuk mengukur suhu tubuh, dan suhu tubuh tertentu tidak bisa masuk dalam satu area tertentu. Itu ya, sekarang lagi ngehits banget mengukur suhu tubuh. Nah, ini menggunakan yang digital. Ada Garbutala. Garbutala ini fungsinya untuk mengukur pendengaran. Alatnya menggunakan ini, Garbutala. Oke, kemudian ini adalah spirometer, digunakan untuk mengukur kapasitas vital paru-paru. Sebenarnya alatnya yang bagus, yang benar-benar bisa mengukur semua kapasitas udara yang ada di paru-paru, itu ada sendiri alatnya yang lebih bagus. Tapi kita hanya memiliki ini ya, dimana nanti kita hanya bisa mengukur kapasitas vital paru-paru, dimana kita bisa melihat berapa tuh volume udara yang bisa terukur di sini. Ini adalah spirometer, nanti akan digunakan dalam acara praktikum spirometer. Kemudian ini adalah lampu Bunsen atau lampu spiritus. Gunanya untuk apa? Ya, untuk memanaskan bahan-bahan yang memang perlu dipanaskan atau acara praktikum yang memang membutuhkan pemanasan. Nanti kalau ada korek dinyalakan, tapi cara mematikannya tidak ditiup, tapi ditutup menggunakan penutupnya. Ini adalah lampu Bunsen atau lampu spiritus. Ini adalah reagen-reagen yang digunakan untuk menentukan golongan darah. Di sini ada anti A yang warnanya biru, kemudian anti B warnanya kuning, dan juga anti D yang bening. Ini nanti teman-teman akan belajar menggunakan reagen-reagen ini ketika menentukan golongan darah. Kemudian yang di depan saya ini adalah formaldehid, formalin ya, bahasa dagangnya formalin, bahasa kerennya formalin. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya formalin pada suatu zat, entah itu makanan, minuman, atau
apa yang lain yang akan kita cek. Nah, kita curiga ada mie yang mengandung formalin, maka kita bisa mengecek kandungan formalin itu dengan menggunakan alat ini. Meskipun tidak sampai kadar, saya hanya menentukan ada tidak dan seterusnya ya. Kemudian ini adalah borak test kit. Yang ini borak test kit sudah ada reagen-reagennya juga. Nah, ini dipakai juga sama seperti formaldehyde kit untuk melihat apakah dalam suatu zat itu terkandung boraks. Boraks itu kan sering dipakai untuk membuat bakso karena dia pengenyal, dan juga dipakai untuk membuat kerupuk dan seterusnya. Nah, ini alat ini bisa mendeteksi apakah makanan itu mengandung boraks atau tidak. Adik-adik nanti untuk membuat laporan pengenalan alat, ini teman-teman bisa untuk browsing gambar alat-alatnya, kemudian dibahas namanya apa, fungsinya untuk apa, kemudian dibuat dalam laporannya. Jadi kalian nanti bagaimana cara, kalau dulu kakak angkatan kalian melakukan foto, jadi ini difoto semua bahan ini, alat-alat ini difoto. Tapi karena kita tidak memungkinkan, maka adik-adik boleh untuk browsing di Google asal mencantumkan sumbernya. Jadi kalian ngambil dari internet misalnya, tapi itu dari blognya Bu Yuni misalnya, berarti kalian harus mencantumkan nama saya dan juga website yang kalian ambil itu di daftar pustakanya. Jadi nanti kalian tinggal menuliskan nama alat, misalnya sphygmomanometer atau tensimeter, itu gambarnya seperti apa, cari di internet, kemudian fungsinya untuk apa. Kemudian hemometer, tadi ya hemometer, gambarnya seperti apa, fungsinya untuk apa, dan seterusnya ya. Kalian kalau di buku petunjuk praktikum itu tidak dijelaskan secara detail untuk acara pertama, maka penjelasan dari Bu Yuni ini mewakili untuk panduan praktikum untuk acara pengenalan alat, gitu ya. Jadi kalau saya tunjukkan seperti ini, nama alat, gambarnya, kemudian fungsinya, seperti itu ya, terus saja. Nih, karena dulu harus ditulis tangan ya seperti ini, tetapi kalau sekarang karena semuanya nanti dalam bentuk soft file, teman-teman nanti bisa menempelkan fotonya. Oh ya, ini ada lagi yang terlewat, yang di belakang Bu Yuni ini adalah optotips smeller. Ini dipakai untuk mengukur ketajaman visus optomata kita. Ini ya alatnya. Mungkin kalau di puskesmas atau di rumah sakit kok sering ada. Ini untuk apa ya? Oh, ternyata untuk melihat ketajaman mata. Jadi gitu ya. Kalian tinggal membuat laporannya, susunannya sama. Ada judul, tujuan, dasar teori. Ini memasukkan teori-teori. Minimal 3 pustaka, tidak boleh menggunakan buku petunjuk praktikum sebagai pustakanya. Internet boleh dimasukkan nanti di daftar pustakanya, website dan juga tanggal jam akses. Kemudian ada metode, kemudian metode itu nanti meliputi alat bahan ya. Kemudian ada hasilnya langsung menuliskan tadi nama-nama alatnya, foto sama fungsinya. Oke, ini terus diberikan pembahasan, ada pembahasan, silakan nanti dibuat pembahasannya, kesimpulan dan daftar pustaka. Kesimpulan ini nanti menjawab tujuanmu tadi apa di depan. Nah, kesimpulannya di sini, daftar pustaka minimal 3, tidak boleh menggunakan buku petunjuk praktikum, dan kalau misalnya mengakses internet harus menuliskan tanggal dan jam aksesnya. Oke adik-adik, untuk acara praktikum yang pertama biomedik 1 yaitu pengenalan alat, Bu Yuni cukupkan. Jika masih ada yang belum jelas bisa langsung menghubungi di Google Classroom atau menggunakan WA group yang dibentuk bersama-sama dengan dosen pengampu, jadi nanti bisa langsung ditanyakan di sana. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.